Welcome to Doku Talk. Minat investor terhadap pasar modal Indonesia tidak surut di tengah pandemi COVID-19. Kustodian Central Efek Indonesia atau yang kita tahu KSEI mencatat jumlah investor tetap bertumbuh sepanjang tahun 2020. Tahun 2020, investor pasar modal mencapai 3,87 juta. Jumlah investor saham, obligasi, dan reksadana meningkat 55,83% dibandingkan akhir tahun 2019. Kenaikan jumlah investor di masa pandemi tidak terlepas dari peran perkembangan teknologi informasi, sebab sebanyak 54,52% Single Investor Identification atau SID atau sekitar 2,11 juta investor memiliki rekening investasi di selling agent fintech. Dari sini kita bisa mengetahui seberapa jauh peran fintech di wealth management ini di industri pasar modal dan apa peluang dan tantangan di industri fintech wealth management untuk di masa yang akan datang. Doku Talk sebagai suatu channel yang akan membahas literasi keuangan dan sarana edukasi pasar modal untuk masyarakat Indonesia, mempersembahkan diskusi singkat untuk membahas perihal ini. Semoga Doku Talk bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia di bidang keuangan, khususnya di bidang pasar modal. Selamat datang di channel Doku Talk, suatu channel yang membahas literasi, keuangan, dan sarana edukasi pasar modal untuk masyarakat Indonesia. Bersama saya, Fauzia Damayanti. 1 tahun lebih kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Kerusakan dari COVID-19 ini sangat terasa di semua sektor kehidupan. Resesi demi resesi terjadi di berbagai belahan dunia. Dan kita berharap pemulihan dan kehidupan normal bisa kembali terjadi. Ada satu hal yang signifikan bahwa sangat nyata peran teknologi makin tidak bisa dihindarkan. Di mana salah satunya perkembangan finansial teknologi sangat marak dalam industri pasar modal. Banyak kemudahan yang ditawarkan, sekaligus ada juga keraguan dari masyarakat terkait hadirnya fintech wealth management ini. Terlebih kita ketahui belakangan ini masalah likuiditas di beberapa institusi keuangan membuat investor sangat berhati-hati untuk berinvestasi melalui lembaga non-bank. Kita akan membahas hal-hal yang menjadi isu terkait fintech dalam bidang wealth management ini. Sudah hadir bersama saya Chief Marketing Officer PT Moduit Digital Indonesia, Pak Stefanus Adi Utomo. Apa kabar Pak Stefanus? Baik Maya, apa kabar? Ada lagi juga Chief Marketing Officer, selain Pak Stefanus ada juga Head of Intermediary dan Institutional Business PT Eastspring Investment Indonesia. Apa kabar Pak Abraham Ara? Baik Maya, apa kabar? Satu lagi dengan Business Director Moduit Advisor Partner, Pak Robert Tanjani. Apa kabar Pak Robert? Baik Maya. Baik ya. Oke, jadi saya pertama akan langsung ke Pak Stefanus Adi Utomo ya Pak. Pak Stefanus, selaku pelaku yang bergerak dalam industri fintech, khususnya di bidang wealth management, apa sih peranan fintech ini terhadap pasar modal Indonesia dan apakah berkontribusi dengan secara signifikan? Oke. Nah, kalau kita lihat penduduk Indonesia kan ada sekitar 270 juta ya, Maya ya. Tapi kalau per kondisi sekarang ini, jumlah investor pasar modal kita itu cuma sekitar 4,5 juta orang. Jadi kita melihat masih ada gap yang cukup besar ya, dan masih jumlah ini masih sangat minimal. Kalau kita lihat ada dua permasalahan sebenarnya yang terjadi kenapa angka ini masih cukup rendah. Yang pertama dari sisi inklusi keuangan, yaitu akses kepada produk-produk pasar modalnya sendiri, dan yang kedua adalah dari sisi literasi keuangan, yaitu gimana mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya berinvestasi khususnya di pasar modal. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan investor pasar modal ini baru tumbuh pesat di beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya fintech seperti Moduit ini yang memberikan inklusi keuangan. Jadi akses kepada produk-produk pasar modal dengan adanya fintech ini akan lebih memudahkan ya untuk masyarakat ini untuk bisa berinvestasi di pasar modal. Dan yang kedua adalah dari sisi literasi keuangan yang dilakukan oleh fintech ini juga gitu ya. Jadi kami sendiri di Moduit juga melakukan literasi keuangan ini dengan melibatkan channel digital marketing dan juga partner kami, mitra-mitra kami dari Moduit Advisor. Jadi kalau kita melihat dari sini ya, ini kita melihat bahwa peranan fintech untuk membesarkan industri
atau di pasar modal ini adalah sangat signifikan. Begitu Maya. Bagus ya Pak. Saya sekarang ke Pak Abraham Ara ya Pak ya. Pak Ara mewakili aset manajemen di mana kita melihat banyak bermunculan fintech di bidang wealth management. Apakah ada perbedaan yang signifikan bekerja sama dengan channel melalui bank dan fintech ini? Dan apakah dari aset manajemen merasakan ada nilai tambah dengan hadirnya fintech di wealth management ini? Oke, thank you Maya. Jadi kita sendiri secara Inspring Investment, kita menyambut baik dan positif mengenai kehadiran dari fintech wealth management ini. Sejak pandemi ini terjadi, di secara Indonesia kok tidak salah mencatatkan kenaikan number of customers itu 3 kali lipat dalam kurun waktu less than 1 year. Inspring sendiri kita juga merasakan hal yang sama. Less than 1 year kita mendapatkan number of customer naik 300% loh less than 1 year. Jadi ini sesuatu yang positif. The world has changing. Kita juga melihat fintech itu sebagai salah satu partner penting kita untuk di masa depan. Saat ini kita sudah bekerja sama dengan kurang lebih 6 sama 7 fintech wealth management. Salah satunya adalah dari Moduit bersama dengan Pak Stef. Hasilnya itu juga luar biasa. Kita sendiri Inspring Investment memodifikasi fund-fund kita itu agar bisa juga disesuaikan dengan permintaan dari fintech wealth management yang baru-baru ini. Contohnya, kita bisa memulai investasi itu serendah mungkin dengan 10.000 aja sudah bisa berinvestasi di Spring. Kita menyediakan jasa untuk switching juga. Karena risk profile-nya kan kalau kita bicara mengenai fintech wealth management tuh mulai dari yang sangat agresif sampai sangat konservatif. Produknya kita juga ada, bahkan kita juga merambah ke US dollar juga. Jadi pada dasarnya kita melihat ini sangat positif dan kita looking forward untuk bekerja sama tentunya dengan fintech wealth management ke depan. Wah, oke, baik. Untuk Pak Robert nih, Pak Robert aja nih, selaku Moduit Advisor yang tentunya berinteraksi langsung dengan calon investor, tantangan apa yang dihadapi dalam mendistribusikan reksadana kepada calon investor dengan menggunakan aplikasi ini? Seperti yang kita tahu dulu calon investor reksadana kan harus melalui bank, sekarang bisa melalui fintech atau apps. Apa nilai lebih yang bisa ditawarkan Pak Robert sebagai Director Moduit Advisor kepada para nasabah, Pak? Ya, thank you pertanyaannya Maya. Memang betul sekali sebagai nasabah dulu mencari reksadana belinya melalui bank. Ya, betul. Tetapi dengan perkembangan teknologi ini yang sekarang membuat masyarakat memasuki era digital yang baru. Dan OJK pun melihat fintech ini diberikan izin sebagai APERT atau kita sebut agen penjual reksadana. Sehingga sekarang pendistribusian reksadana dilakukan oleh agen penjual melalui bank dan fintech. Tantangan apa yang kita hadapin saat ini? Tentunya dengan perkembangan fintech ini, perkembangan teknologi, maka dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi. Karena ada perubahan pola pikir, gaya hidup, dan sosial masyarakat. Karena itu tantangan pertama yang kita hadapin adalah kemampuan beradaptasi. Untuk generasi milenial saat ini, kita tahu sangat mudah mengikuti perubahan yang ada dengan melakukan download aplikasi, familiar dengan aplikasinya, dan mereka user friendly lah dan cepat belajar. Tetapi yang kita tahu untuk generasi baby boomers atau yang kita ketahui masyarakat yang berumur di atas 57 tahun, tentunya kita membutuhkan edukasi dan sosialisasi dan waktu yang lebih cukup lama. Dan nilai tambah yang kita dapat dari aplikasi fintech ini sudah pasti di zaman pandemik ini, pembukaan rekening kita tidak perlu tatap muka bertemu dengan klien karena cukup dengan download aplikasinya dan langsung tercreate SID yang kita tahu Single Investor Identification. Yang kedua, sudah pasti nilai investasinya kita di aplikasi kita dapat update setiap harinya dan transparan tentunya. Dan yang ketiga sudah pasti transaksi yang kita lakukan di aplikasi lebih cepat dan mudah. Yes. Oke, kita kembali lagi ke Pak Stefanus nih Pak. OJK masih banyak menerima aduan dari masyarakat terkait praktik pinjaman online dari financial technology ilegal. Memang itu terkait fintech P2P lending. Untuk fintech wealth management ada juga keraguan dari investor bahwa produk-produk yang ditawarkan tidak diseleksi dengan baik.
Jadi kekhawatiran dana dari masyarakat yang membeli produk investasi melalui fintech bisa terlibat ada masalah. Di mana kita ketahui banyak institusi non-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan bahkan gagal bayar dalam 1 tahun terakhir ini nih Pak. Bagaimana Anda menanggapi hal itu? Oke, nah jadi kalau kita lihat ya, pasti banyak nasabah-nasabah yang mungkin masih belum familiar dengan bertransaksi melalui platform-platform online ya. Karena ini kan satu perubahan yang cukup perlu proses waktu. Terutama tadi kalau Pak Robert bilang mengenai nasabah-nasabah yang generasinya baby boomers ya, yang mungkin belum terlalu terbiasa dengan teknologi. Nah, di kami ini sangat mementingkan keamanan dan kenyamanan nasabah. Jadi nasabah ini adalah pusat dari prioritas kami ya untuk memberikan keamanan dan kenyamanannya. Nah, kami sendiri dalam beroperasi kita sudah mempunyai izin-izin dari otoritas terkait yaitu OJK. Kami saat ini sudah mempunyai izin sebagai APERT yaitu agen penjual reksadana. Kemudian kami juga mempunyai izin sebagai penasihat investasi dan juga terakhir kami sudah mempunyai izin sebagai APPE atau agen perantara pedagang efek. Nah, jadi ini adalah landasan kami dalam melakukan bisnis kami. Kemudian kami sendiri di tim kami ini kami mempunyai pengalaman 15 tahun lebih di bidang wealth management. Jadi kami ini juga sudah sangat memahami pentingnya satu produk memberikan produk dan layanan yang aman dan nyaman buat nasabah. Nah, untuk itu kami juga sudah mempunyai sistem internal ya dalam melakukan filter produk-produk dan juga partner-partner kami dan juga kami melakukan kurasi terhadap produk partner dan juga produk-produk kami ini ya. Jadi kami mempunyai satu model yang namanya kita bilang sebagai namanya prime model. Jadi kami untuk setiap partner kami dan juga produk-produk yang akan masuk ke aplikasi kami melakukan seleksi yang sangat menyeluruh ya. Contohnya Pak Ara ini dari Eastspring Investment Indonesia. Nah, kan sudah jelas ya bahwa partner kami ini adalah partner yang berkualitas dan mempunyai akses secara global. Jadi ini partner-partner seperti Pak Ara ini yang kita masukkan di aplikasi kami. Jadi ini adalah satu bentuk kami supaya membuat nasabah ini merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi melalui platform online. Oke, kita kembali lagi ke Pak Ara nih. Pak Ara, apa yang dilakukan PT Eastspring Investment Indonesia untuk memastikan bahwa fintech yang bekerja sama untuk tetap memastikan proses pembukaan rekening atau SID dengan tetap menerapkan KYC sama ketatnya dengan di bank? Dan tentunya hal ini untuk memastikan bahwa fintech atau pihak yang diajak bekerja sama dalam mendistribusikan produk PT Eastspring Investment Indonesia untuk tetap menjaga iklim pasar modal yang kondusif. Oke, thank you Mai. Jadi pada dasarnya gini, Eastspring Investment sendiri di Asia kita mengelola dana lebih dari 250 billion US dollar. Di Indonesia sendiri kita sebagai one of the largest fund house dengan mengelola dana lebih dari 88 triliun. Kita memiliki sistem risk management yang tentu saya bisa bangga baik dan kita very prudent. Nah, dalam melakukan kerjasama dengan partner-partner kita, proses onboarding, tentunya juga kita memiliki namanya proses due diligence nih. Nah, yang menjadi partner kita seperti Moduit, Pak Steph, itu udah melalui proses due diligence dan salah satunya kita juga melihat tuh bagaimana Moduit melakukan KYC atau onboarding terhadap nasabahnya dan kita juga cukup happy. Bahkan juga Maya kalau mau iseng coba download aplikasinya Moduit, register as a new client gitu juga pertanyaannya menurut saya ini adalah salah satu yang one of the best di market dan juga kalau Mbak Maya nggak ngasih ID nanti di follow up tuh sama dari tim Moduit. Mana KTP-nya, boleh nggak difoto, dilihat gitu. Nah, proses ini yang kita suka juga, jadi memastikan bahwa kita memiliki partner juga yang bekerja dengan baik dan benar. Nggak cuma hanya di return, tentunya prudent dan tentunya risk management-nya yang baik juga gitu. Oke, untuk Pak Robert sekarang, Pak Robert Tanjani ya. Strategi apa yang Pak Robert lakukan sebagai Business Director Moduit Advisor untuk bisa meningkatkan market cap di tahun 2021 ini, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus, Maya. Yang kita tahu saat ini zaman lagi pandemik, kita sangat berhati-hati dalam melakukan event.
Dan mungkin untuk meningkatkan strateginya tahun ini seperti apa, sudah pasti kita akan memberikan edukasi investment melalui media sosial. Dan kedua, mungkin kita, Pak Stefanus dan Pak Ara, kita akan bekerja sama untuk melakukan event mungkin saat ini di webinar dulu ya. Jadi memberikan informasi terkait dari alternatif investment yang terupdate sekarang seperti apa. Dan yang terakhir, kita akan membuka peluang karir sebagai advisor, di mana kita butuh advisor yang profesional dan sertifikasi untuk memasarkan fintech ini ke masyarakat. Oke. Terakhir ke Pak Stefanus nih. Nah, saat ini sebagai platform untuk transaksi reksadana dengan banyak sekali fintech yang bermunculan, strategi apa dari PT Moduit Digital Indonesia untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat di kemudian hari? Apa planning ke depan dari PT Moduit Digital Indonesia nih, Pak? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai kompetisi, ini adalah sebenarnya kompetisi yang sehat ya. Kenapa? Karena tadi seperti di awal, kita tahu bahwa penduduk Indonesia masih cukup banyak yang belum berinvestasi di pasar modal. Jadi dengan banyaknya pihak yang terjun ke dalam bidang fintech, terutama wealth management ini akan lebih mengedukasi masyarakat lebih secara ekspansif. Jadi kita tahu kalau begitu lebih banyak lagi masyarakat yang berinvestasi di pasar modal, tentu ujung-ujungnya masyarakat Indonesia dan negara Indonesia ini akan lebih sejahtera. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat baik. Nah, kami sendiri sebagai platform investasi wealth management online, kami akan terus ke depannya melengkapi produk-produk yang ada di platform kami. Jadi kalau pada saat ini kami sudah menyediakan produk reksadana dan juga produk obligasi pemerintah retail, kami ke depannya akan melengkapi dengan produk-produk wealth management lain. Seperti obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, dan kemudian juga produk-produk wealth management lainnya. Tujuannya apa? Adalah tujuannya supaya masyarakat ini bisa menikmati produk-produk investasi dengan lebih bervariasi lagi, dan tentu saja yang sudah kami filter dan kami kurasi produknya. Dan tentu ke depannya kami juga tentu akan lebih bekerja sama lagi untuk melakukan literasi keuangan dengan partner-partner kami, Moduit Advisor, seperti Pak Robert ini. Jadi partner-partner kami ini dari Moduit Advisor partner, mereka ini mempunyai background di wealth management ini yang sudah rata-rata lebih dari 10 tahun ya. Jadi sudah sangat berpengalaman untuk di bidang wealth management ini. Jadi kami optimis dengan adanya sinergi ini, ke depannya bidang wealth management terutama di investasi di pasar modal ini akan bertumbuh dengan lebih cepat dan lebih sehat lagi. Yes. Oke, sekarang Pak Abraham Ara lagi nih, Pak. Saya keluar dari tema hari ini nih, Pak ya. Dengan ketidakpastian kuota vaksin yang infonya ada penghentian ekspor vaksin dari India dan varian COVID-19 yang bermunculan, dan juga kita dikagetkan dengan hutang yang membengkak di BUMN di sektor konstruksi, apakah Anda masih yakin dengan IHSG bisa memberikan kejutan seperti akhir tahun lalu? Dan sektor apa di 2021 yang dijagokan oleh PT Eastspring Investment Indonesia? Oke, thank you, Mai. Jadi, kalau bicara mengenai vaksin, memang ini menjadi salah satu tantangan tersendiri di Indonesia ya. Kita memiliki 270 juta penduduk, tenaga medisnya juga tidak sebanyak itu. Jadi jumlah yang divaksin aja dari target pemerintah sampai sekarang ini aja tuh masih agak meleset ya. Jadi memang itu satu tantangan. Nah, tapi of course kita juga masih lihat banyak ini bright side yang akan datang. Apa itu bright side-nya? Pertama, sovereign wealth fund. Mungkin Maya juga pernah baca berita kemarin dari Arab kita dapat investasi 144 triliun. Bayangin, Raja Salman aja mau invest di Indonesia 144 triliun. Kalau kita dalam negeri nggak percaya kan agak sedih juga gitu kan ya Mbak Maya. Itu yang pertama. Nah, sovereign wealth fund itu is a very good story. Dia akan membantu untuk meringankan beban dari hutang-hutang tadi, perusahaan-perusahaan konstruksi. Ya, jadi intinya kita memiliki foreign domestic investment yang posisinya akan lebih baik pertama. Kedua, ini akan lebih menarik. Kita akan lihat di half 2, ini unicorn Indonesia yang biasa mungkin Pak Stefan, Pak Robert tuh tiap hari beli tuh ada paket datang gitu ya. Kita melihat
bisa jadi mereka akan melakukan IPO di half 2 ini. Nah, ini akan menjadi story yang menarik sekali untuk kedepannya. Nyambung ke sektor apa yang menarik. Eastspring sendiri sekarang itu kita lagi suka dengan tren sektor yang kekinian. Karena kan namanya dunia berubah, kita juga ngikutin nih perubahan dari investasi sektornya. Kita suka sekarang investasi di sektor teknologi. Memang di Indonesia belum banyak, tapi kita lagi suka ke namanya bank digital tuh. Mereka salah satu bentuk bisnis bank yang kedepannya itu akan lebih meriah, ya. Mereka memiliki cost base yang rendah, mereka memiliki penetrasi bisa kemana-mana, ya seperti Moduit, fintech wealth management juga berbasis digital. Kita kedua juga suka, karena kan temanya lagi environmental, social, and governance, kita suka electric vehicle. Itu akan menjadi the next good story secara global. Sejak kemarin permintaan di Eropa kan semua mau jadi go green, electric vehicle meningkat, di China juga sudah mulai meningkat. Kemarin Amerika Biden tanda tangan lagi balik ke Paris Climate, permintaan electric vehicle juga meningkat. Terus yang ketiga yang lagi seru, kita lagi suka sekarang sama sektor paper. Nah ini agak ada story lucunya nih ternyata. Pas Eropa lagi lockdown, ternyata kebutuhan terbesar mereka itu tisu toilet ternyata. Nah, Eropa lockdown, pabrik tisu toiletnya juga lagi ketutup juga lockdown. Akhirnya mereka impor. Salah satu dari mana? Dari Indonesia. Nah, itu kita lagi diuntungkan sama posisi seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kita akan strategi investasi kita tentunya kita akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Satu lagi nih Pak Abraham Ara nih. Dan kira-kira bagaimana nih prospek obligasi kita di tengah naiknya imbal hasil Treasury Amerika Serikat 10 tahun Amerika Serikat yang sempat menyentuh level 1,7%, Pak. Oke, thank you, Mai. Ini juga memang pertanyaan menarik. Jadi, saya bisa bilang ini adalah namanya adjustment. Ya, adjustment seperti apa ya? Mungkin yang tadinya hidup kita single, kita bisa beli handphone, beli mobil gitu nggak mikir. Sekarang menikah, punya anak, ya harus mikirin nabung buat anak sekolah. Seperti itulah adjustmentnya. Bayangin begitu COVID terjadi, ya pemerintah tuh gelontorin yang namanya itu stimulus. Bahkan stimulusnya aja itu sampai langsung ke rumah penduduknya. Bedanya sama krisis moneter yang lalu, stimulus itu dikasihnya biasanya ke financial institution yang besar-besar. Makanya bursa-bursa yang pada naik. Sekarang bedanya, ini penduduk dikasih cek, bisa langsung belanja. Itu bedanya. Saya tanya sepupu saya aja di Amerika, dia terima cek 1.400 US dollar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah kalau ini diterima penduduk langsung, ini dibelanjain atau ditabung gitu. Unfortunately memang kalau kita cek kebanyakan akhirnya ditabung gitu dia ya. Nah, makanya kemarin sempat jadi ada problem tuh, terjadi inflasi apa enggak. Akhirnya inflasi terjadi naik signifikan terutama dari sektor energi karena Amerika kemarin juga winternya kan agak luar biasa ya. Nah, akhirnya sekarang terjadi yang namanya adjustment yield menjadi 1,7. Jadi ada koreksi dikit. Overall seperti ini akan selalu terjadi apapun itu bentuknya ya. Kita tetap melihat equity itu very positif, obligasi itu sebagai untuk yang risk profile-nya lebih konservatif gitu. Jadi memiliki portfolio yang baik, makanya kita juga happy bekerja sama dengan Moduit adalah nanti para nasabah ditanya tuh risk profile-nya apa. Nah itu menjadi makin penting nih saat ini. Kalau risk profile-nya itu konservatif, jangan maksain diri beli yang equity. Ya, nah, nanti jantungnya deg-degan, nggak bisa tidur malamnya, yang ada sakit gitu kan. Kalau risk profile-nya yang agresif, itu kita ya sarankan boleh investasi yang sifatnya lebih agresif gitu sih Bu Mai. Oke Pak, ini untuk Pak Robert nih Pak ya. Apa pesan-pesan Pak Robert terhadap investor di tanah air, khususnya untuk generasi milenial, yang kita ketahui di 2020 ini kontribusinya dari teman-teman milenial sangat tinggi Pak? Ya betul. Kalau pesan-pesan saya sebagai advisor untuk generasi milenial, mulailah menabung dari sekarang. Kurangi konsumtif dan kalau kita tidak menabung dari sekarang, sudah pasti kita menjadi tua sebelum kaya. Oke. Ya, jadi untuk milenial jangan sampai ke generasi baby boomers duluan sebelum kaya nih. Jadi lebih baik kita jangan menunda investasi kita dari muda untuk kita bisa menjadi kaya dulu sebelum tua. Yang kedua yang tidak kalah penting, pesan saya mungkin kita harus menemukan penasihat investasi yang bisa kita percaya. Kenapa? Karena
penasehat investasi yang bisa dipercaya akan memberikan nasihat yang rasional, Oke. yang bisa mengetahui tujuan dan kebutuhan kita dari risk profile kita seperti apa. Dan yang pesan lainnya yang bisa saya sampaikan adalah pahami dengan jelas investasi yang kalian beli. Ketahui dengan detail dan jelas risikonya seperti apa dan lakukan diversifikasi. Dan pesan terakhir, jangan lupa juga sebagai investor jangan autopilot. Dalam arti kita taruh dana kita dan kita biarkan saja selamanya. Tapi lakukanlah secara rutin evaluasi terhadap kinerja manajer investasi seperti Eastspring dan yang lainnya agar kita dapat mengetahui perkembangan investasi kita yang ada. Thank you, Maya. Oke, Pak Robert. Terima kasih untuk Pak Stefanus, Pak Abraham, dan Pak Robert. Sama-sama. Semoga pembahasan kita ini sangat berguna dan sampai ketemu di DokuTalk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima semua. kasih semua.